Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di pagi hari ini membahas buku fikih bermadhab, dan insya Allah kita masih berada di bab tentang masalah kaidah dalam meminta fatwa dan berfatwa. Dan insya Allah yang akan kita sampaikan adalah keterangan tentang kepada siapa saya harus meminta fatwa. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 260. Tidak semua orang yang terlihat soleh atau yang berbicara tentang masalah agama boleh dijadikan sebagai tempat untuk meminta fatwa. Secara umum, orang yang berhak dimintai fatwa adalah orang yang memahami dalil-dalil syariah, baik dalil global maupun dalil yang sifatnya spesifik untuk masalah tertentu. Dan kemarin telah kita sampaikan dari keterangan Syekh Dr. Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah, di mana beliau menyebutkan beberapa syarat seperti yang beliau sebutkan di buku At-Taqlid wa Ahkamu, dan ini telah kita bahas di subbab mengenal ulama yang boleh diikuti fatwanya. Sehingga dia harus memiliki kemampuan dalam memahami dalil, dia harus memiliki ilmu dalam menyimpulkan dalil dan seterusnya. Intinya di sini kita ingin menegaskan bahwa tidak semua orang yang terlihat soleh atau orang yang berbicara tentang masalah agama dia berhak untuk dimintai fatwa. Beberapa sikap yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat mereka dimintai fatwa. Orang meminta fatwa, ada yang dia meminta fatwa kepada dirinya sendiri. Sehingga dia punya masalah. Lalu dia tanya kepada dirinya sendiri. Kemudian dirinya menjawab masalahnya sendiri. Padahal dia bukan seorang yang berilmu, bukan ulama. Dia adalah orang awam, bahkan masih jarang terhitung dalam kegiatan belajar, tapi dia memberi fatwa dirinya sendiri. Dia tanya dirinya sendiri, dan dia memberikan jawaban untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ada orang yang meminta fatwa kepada sesama orang yang tidak paham. Misalnya kepada temannya, misal kepada temannya. Sehingga dia punya masalah, lalu dia tanya ke temannya. Kemudian temannya memberikan jawaban. Maka dia dan temannya sama-sama nggak ngerti tentang agama, tapi mereka saling memberikan fatwa. Mereka saling ngasih saran, mereka saling memberikan fatwa, padahal sama-sama tidak paham. Tentu saja dua hal ini ya tidak selayaknya dilakukan. Sehingga jangan memberikan fatwa kepada dirinya sendiri dan jangan meminta fatwa kepada sesama orang yang tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu tentu saja dia tidak layak untuk dimintai memberikan fatwa. Yang ketiga, meminta fatwa kepada tokoh agama. Kepada tokoh agama. Karena alasan taklid. Sehingga bagi dia, kalau bukan kiai fulan, kalau bukan ustadz fulan, kalau bukan syekh fulan, tidak mau. Murni karena alasan taklid. Ini telah kita bahas di bab tentang masalah taklid. Apabila dia tidak punya alasan yang kuat di balik taklid itu, maka bisa jadi ini disalahkan. Sehingga kenapa kau ngambil ini? Karena ini yang lebih sesuai dengan selera saya, lebih sesuai dengan kepentingan saya, lebih sesuai dengan.
Ini yang bisa saya kendalikan. Ini yang nurut sama saya. Nurut sama saya. Masya Allah. Sehingga di sini kembali kepada kaidah taklid. Jika dalam keyakinan dia, jika dalam keyakinannya tokoh ini yang paling berilmu dan soleh, maka ini dibolehkan. Sehingga dia menggunakan standar subjektif dengan memperhatikan menurut dia orang ini adalah orang yang berilmu dan yang soleh. Atau tidak kita sebut yang paling ya, tapi dia adalah orang yang berilmu dan dia orang soleh. Baik. Pertimbangan yang kedua adalah kenapa dia taklid sama orang itu. Jika taklid karena pertimbangan bahwa tokoh itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan fatwanya. Nah, maka ini jelas hawa nafsu yang bicara. Jadi saya maunya tanya kepada si A ini, kenapa si A ini? Si A ini bisa saya kendalikan. Maka saya kalau pesan kayak gini, dia mau jawabnya kayak gini, saya berharap seperti ini, dia jawab kayak gini. Sehingga fatwanya si A itu bisa dikendalikan. Jelas kalau seperti ini, jawabannya adalah jawaban pesanan. Sehingga karena fatwanya dikendalikan, maka jawabannya hasil pesanan. Sehingga jawaban hasil pesanan. Dia selalu mendesak. Piye carane sing penting iso, ya. Piye carane sing penting boleh. Piye carane sing penting, bagaimana caranya biar diberikan fatwa boleh. Tolong dong carikan celah. Gimana caranya biar ini boleh. Sehingga jawaban itu hasil pesanan. Tolong bedakan dua hal ini ya. Fatwa pesanan dengan jawaban pesanan. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau fatwa pesanan, permintaan fatwa pesanan, memang pada asalnya fatwa itu pesanan. Misalnya si fulan punya kasus, pengen bertanya. Kemudian sebelum beliau tanya, disampaikan dulu pertanyaan itu melalui kertas, dikirim dulu, lalu dipelajari dulu. Nah, saat ketemu, mereka langsung diskusi dengan sang ustadz atau tokoh yang dia ingin mintai fatwa. Kalau ini yang disebut dengan pesanan, ya semua fatwa pesanan. Pesanan dalam arti berasal dari pertanyaan. Tapi kalau jawaban pesanan, ini beda. Sehingga jawaban itu sudah diarahkan dari awal agar sesuai keinginan orang yang minta fatwa. Kalau bisa ini caranya Anda carikan dalil ya, caranya gimana biar nanti jawabannya boleh dan dalilnya apa. Akhirnya si pemberi fatwa itu memaksakan agar menyampaikan fatwa yang mengarah kepada kebolehan. Dan tentu saja ini adalah hawa nafsu yang bicara, dan seperti ini tidak diperbolehkan karena dia taklid dengan maksud agar orang yang diikuti itu bisa sejalan dengan apa yang dia minta. Dan ini biasanya terjadi pada tokoh yang dikendalikan oleh orang kaya di sekitarnya. Sehingga ada orang kaya yang punya hubungan kedekatan. Saya punya penasihat spiritual. Tak gaji setiap bulan. Berapa gajinya? Sekian. Dan beliau ini yang selalu ngasih nasihat saya. Saya minta apa dikasih nasihat. Dan penasihat spiritual ini selalu menyediakan fatwa untuk masalah saya.
sesuai dengan apa yang saya minta. Dan itu biasanya sulit untuk kemudian dia mengatakan tidak. Sulit untuk mengatakan jangan. Sulit untuk mengatakan tidak boleh. Apabila yang berpesan, yang bertanya, yang memberikan gaji kepadanya, dia menghendaki itu diperbolehkan. Tayyib. Ini berkaitan dengan kondisi orang yang meminta fatwa. Kemudian ada juga orang yang minta fatwa kepada ulama atau tokoh agama karena alasan lebih berilmu dan lebih soleh. Insya Allah kalau yang seperti ini alasannya ini yang benar. Dan kita ajarkan kepada kaum muslimin, jika Anda minta fatwa, maka jadikanlah ini sebagai standar. Meskipun bisa jadi subjektif, karena minta fatwa kan rata-rata subjektif. Sehingga dia di tempat tinggalnya ada banyak ustadz. Tapi kadang dia minta fatwa ke ustadz yang ada di luar kota. Kenapa? Karena menurut keyakinannya, orang ini lebih berilmu. Orang ini lebih kompeten. Orang ini lebih saleh. Saya yakin dia tidak akan menipu. Saya yakin dia tidak akan menyembunyikan kebenaran. Dan seterusnya. Insya Allah seperti itu yang dikehendaki. Sehingga jadikan ini sebagai standar ketika Anda meminta fatwa. Baik. Di antara standarnya Anda bisa perhatikan keterangan Ibnu Qayyim tentang syarat mufti seperti yang telah disebutkan di atas. Dan ini sudah pernah kita sampaikan ya. Keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim mengenai syarat mufti, dan beliau menyebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Selanjutnya, poin ketiga. Apabila fatwa telah diamalkan, apabila mustafti artinya orang yang minta fatwa, telah mengamalkan fatwa yang diterbitkan oleh mufti, maka mustafti wajib bertahan pada fatwa itu dan ia tidak boleh meninggalkannya kecuali jika mustafti tahu bahwa fatwa ini bertentangan dengan dalil syariat. Saya ulang, bagi orang yang bertanya, lalu dia sudah mengamalkan hasil fatwa, orang bertanya kepada si A, lalu si A memberikan fatwa. Kemudian orang yang bertanya ini sudah menerima fatwa itu dan dia amalkan. Maka boleh nggak kemudian dia tanya kepada yang lain? Ya, dia tanya kepada yang lain dalam rangka untuk tatabbu ar-rukhsah, dalam rangka untuk mencari kira-kira mana yang lebih ringan. Jawabannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dia sudah minta fatwa ke A dan dia sudah menerima fatwa itu, lalu dia sudah mengamalkannya. Bukti kalau dia sudah menerima adalah sudah mengamalkannya. Maka lazimahul baqa. Dia harus bertahan. Sampai dia punya ilmu yang baru, ternyata fatwa ini tidak sejalan dengan hukum syariat. Sehingga ilmu yang baru itu bukan berasal dari dia membanding-bandingkan fatwa, tapi dalam perkembangan yang dia jalani ketika dia belajar. Dr. Sa'ad As-Sastri menyebutkan bahwa ulama sepakat akan hal ini sebagaimana keterangan Ibnu Najjar. Dalam syarah Kaukabul Munir, Ibnu Najjar mengatakan, "Wa in amila amiyun fi hadithatin bima aftah." Apabila ami artinya orang awam ya. Apabila orang awam telah mengamalkan fi hadithatin bima aftahu mujtahid, telah mengamalkan hasil fatwa dalam kasus yang telah difatwakan oleh mujtahid, lazimahul baqa, maka dia harus bertahan.
lazimahul baqa'u alaihi, bertahan dengan fatwa itu qat'an, ya. Dia harus bertahan dengan fatwa itu. Wa laysa lahu ar-ruju'u anhu ila fatwa ghairihi fi tilkal haditha bi'ainiha ijma'an. Dan dia tidak berhak, tidak boleh untuk beralih ke fatwa yang lain. Fitil kal hadithah, dalam kasus yang sama, bi'ainiha, dengan dalam kasus yang sama, ijma'an, berdasarkan ijma' ulama. Naqalahu Ibnul Hajib. Ini sebagaimana keterangan yang dinukil oleh Ibnul Hajib. Jadi kalau dia sudah megangi fatwa A, ya sudah, pegangi fatwa A. Jangan mencela-mencela. Sehingga ketika dia sudah berpegang kepada fatwa A, maka dia tidak boleh bergeser ke fatwa yang lain disebabkan karena seleranya, ijma'an, berdasarkan ijma' ulama. Sebaliknya ketika fatwa tersebut, fatwa dalam kasus tersebut, misalnya Anda bertanya tentang misalnya tentang bergabung di GrabFood atau GoFood misalnya. Anda punya warung. Lalu Anda pengen bergabung di situ. Anda bertanya kepada A. Lalu A memberikan jawaban, boleh, silakan bergabung. Dengan beberapa pertimbangan A, kesimpulannya adalah boleh, silakan bergabung. Tapi saat Anda mendapatkan jawaban itu, Anda belum mengamalkan. Anda masih diam saja. Nah, kalau kemudian belum diamalkan oleh mustafti, tidak ada keharusan baginya untuk mengamalkan fatwa itu. Ibnu Najjar menyebutkan, wa illam ya'mal bima aftahul mujtahid fala yalzamuhul amalu bihi. Jika dia belum mengamalkan apa yang difatwakan oleh seorang ulama mujtahid, maka dia tidak diharuskan untuk mengamalkannya. Nah, dalam kondisi itu dia boleh membanding-bandingkan dengan fatwa yang lain. Karena tidak ada indikasi kalau dia melakukan itu dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsu. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi di sini kaitannya, apabila fatwa itu sudah diamalkan oleh mustafti, oleh ammi, oleh orang yang bertanya, orang awam tadi, maka fatwa itu menjadi mengikat baginya dan dia punya keharusan untuk mempertahankannya. Selanjutnya, dalam kasus bagaimana ketika mufti mengubah fatwanya? Orang yang berfatwa berubah fatwanya. Di tahun 2010 beliau berfatwa X. Di tahun 2022 beliau berfatwa Y. Dan itu disampaikan dalam forum terbuka sehingga masyarakat tahu kalau pada si A ini, ulama A ini telah terjadi perubahan fatwa. Sebagai ilustrasi, si A bertanya kepada mufti tentang masalah e-money. Lalu mufti membolehkan bahwa hukum transaksi e-money adalah boleh, mubah. Selang beberapa bulan berikutnya mufti tersebut ditanyai tentang kasus yang sama oleh orang lain. Tapi jawabannya berbeda dengan fatwa sebelumnya yang pernah dia sampaikan kepada si A. Apa yang harus dilakukan oleh si A? Ya, si A yang menjumpai perbedaan fatwa itu, apa yang harus dia lakukan? Ada dua rincian dalam hal ini. Yang pertama, apabila si A telah mengamalkan ijtihad pertama dari mufti. Apabila si A telah mengamalkan ijtihad pertama dari mufti, si A dibolehkan untuk tetap bertahan dengan fatwa itu, fatwa dari ijtihad pertama tadi, dan tidak harus berpindah ke pendapat baru sang mufti. Berdasarkan kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu tidak batal disebabkan karena adanya ijtihad yang berbeda.
Sehingga dia pernah berijtihad X, lalu berijtihad lagi B, berijtihad lagi jadi Y, ya. Maka apakah dia harus mustafti, orang yang awam yang bertanya, harus beralih sesuai dengan perubahan yang terjadi pada mufti? Apabila sudah diamalkan, tidak harus. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, apabila si A belum mengamalkan ijtihad yang pertama yang disampaikan oleh mufti, maka si A harus mengamalkan ijtihad kedua dari mufti tersebut ketika ijtihad itu mengalami perubahan. Ketika ijtihad itu mengalami perubahan, maka dia harus mengamalkan ijtihad dari mufti tersebut. Ibnu Najjar menjelaskan, idza ijtahada wa hakama fi waqi'atin thumma taghayyara ijtihaduhu ba'da dhalika fal hukmu bil awwali bakin ala ma kana alaihi fakadha idza aftahu aw qalladahu. Apabila seorang mufti berijtihad wa hakama fi waqi'atin, dan dia sudah memutuskan satu hukum tertentu fi waqi'atin, dalam sebuah kejadian, dalam satu kasus tertentu, thumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian setelah itu si mufti, ulama ini berubah ijtihadnya ba'da dzalika, setelah dia sampaikan ijtihad itu. Maka di sini fal hukmu bil awal, maka dalam kondisi ini orang harus tetap berpegang kepada hukum yang pertama, bakin, hukum yang pertama itu bertahan, ala ma kana alaih, sesuai dengan apa yang difatwakan, fakadza idza aftahu aw qallada. Demikian pula apabila sudah difatwakan atau diikuti. Jadi maksudnya seperti tadi ya, apabila si mustafti, orang yang minta fatwa tadi, sudah mengamalkan hasil fatwa tersebut, maka dia bertahan sesuai dengan fatwa yang pertama. Wa illam ya'mal al-ami, apabila si ami, orang awam tadi, belum mengamalkan fatwanya, hatta taghayyara ijtihadu muftihi, sampai ijtihad muftinya itu berubah, lazimal mufti i'lamahu, maka si mufti wajib memberitahu kepada orang ini. Ai i'lamal mufti al-ami, maksudnya adalah si mufti memberitahu kepada al-ami, kepada si ami, orang yang awam tadi, bi taghayyir ijtihadihi, dengan adanya perubahan ijtihadnya, fima aftahu bihi, terhadap apa yang telah dia fatwakan. Agar posisi ami tadi akan berubah mengikuti perubahan dari ijtihad, perubahan ijtihad yang disampaikan oleh mufti. Apabila itu belum diamalkan oleh al-ami, oleh orang yang bertanya, orang awam yang bertanya kepadanya. Wallahu a'lam. Dan di syarah Al-Kaukabul Munir, syarah Kaukabil Munir, di sini banyak sekali keterangan-keterangan tentang batasan-batasan dan adab dalam meminta fatwa. Baik, ini 3 poin atau 4 poin yang berkaitan dengan masalah bagaimana adab dalam meminta fatwa. Berikutnya kita beralih ke poin yang kelima. Apabila ada beberapa mufti yang berbeda pendapat. Apabila si A bertanya kepada beberapa mufti dan terjadi beda pendapat, si A harus melakukan tarjih. Dan ini berat ya. Apa itu tarjih? Upaya mencari pendapat yang lebih kuat dengan mempertimbangkan tingkat keilmuan atau sikap kehati-hatian, al-wara'. Dari tingkat keilmuan itu kembali kepada pengetahuan dia kepada dalil, dan sikap kehati-hatian itu kembali kepada ketakutan dia terhadap ancaman Allah. Karena ada model orang yang bisa dikenali, wah orang ini celelean misalnya, orang ini guyonan, orang ini gampang ke,
suka memudahkan, menggampangkan permasalahan, maka berarti dia bukan termasuk tipe orang yang warok. Dan orang seperti ini tidak selayaknya dimintai fatwa. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, maka pendekatan subjektif yang bisa dilakukan adalah memperhatikan tingkat keilmuan dan tingkat kehati-hatian. Jadi ada metode mencari pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih. Lebih rajih artinya lebih kuat. Atau di sini kita tulis dengan proses tarjih. Metode mencari pendapat yang lebih rajih atau proses tarjih. Ketika mau melakukan metode seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan? Seharusnya tahap awal adalah gunakan metode objektif. Dengan melihat pendapat, berikut alasan, lalu dipertimbangkan. Dipertimbangkan dengan berupaya untuk mengarahkan, mencari mana yang lebih mendekati kebenaran. Ini metode objektif. Kalau metode objektif ini tidak bisa dilakukan, Masya Allah Pak, saya tidak ngerti Pak. Saya baca alasannya itu nggak paham, ngertinya cuma kesimpulan. Sehingga kalau disuruh untuk mempertimbangkan alasan masing-masing, lalu diminta di sini ya, mempertimbangkan alasan masing-masing pendapat, orangnya nggak sanggup, nggak bisa. Terus bagaimana? Ketika nggak bisa, maka beralih ke subjektif. Beralih ke standar subjektif. Beralih ke standar subjektif itu dengan melihat tingkat keilmuan, dan yang kedua dengan melihat sikap warok. Yang ini kembali kepada rasa takut kepada Allah. Sehingga dia bukan tipe orang yang celelean, bukan tipe orang yang isinya cuma guyon tok. Tapi dia adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila ini yang dilakukan, insya Allah mufti sudah melepaskan tanggung jawab dia ketika mencari kebenaran. Jadi usahakan dengan standar subjektif dulu. Kalau standar subjektif tidak bisa, objektif dulu. Kalau objektif tidak bisa, baru beralih ke subjektif. Sehingga dengan standar subjektif yang dilihat adalah orangnya. Menurut saya orang ini lebih berilmu. Nah, termasuk di antara yang bisa dijadikan sebagai standar tingkat keilmuan adalah dengan memperhatikan mumarasah, dengan melihat mumarasah. Apa itu Pak mumarasah? Kebiasaan. Kebiasaan atau berapa lama orang itu melakukan penelitian. Mumarasah dalam belajar. Di bidang tertentu.
Sehingga ini yang bisa kita jadikan sebagai salah satu alat untuk menentukan kira-kira fulan ini lebih kompeten atau tidak. Jadi misalnya begini. Terjadi perbedaan pendapat antara si A dan si B. Si A ini misalnya doktor bidang hadis. Si B ini doktor bidang fikih misalnya. Misalnya kayak gini. Lalu terjadi perbedaan pendapat dalam masalah hadis. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam masalah hadis. Ada sebuah hadis yang dokter bidang hadis menilai dhaif. Dokter bidang fikih menilai sahih. Nah, terus gimana? Nah, kita memperhatikan mumarosah. Dokter bidang hadis sama-sama doktor, dan kita akui dua-duanya orang yang punya warok, rasa takut kepada Allah. Bukan tipe orang yang kalau ngomong ngawur. Namun di sini si dua dokter ini berbeda pendapat dalam menilai hadis. Yang ini mengatakan dhaif. Yang ini mengatakan sahih. Berbeda pendapat dalam menilai hadis. Terus pendapat yang mana yang akan kita ambil? Nah, pendekatan mumarosah ini bisa kita gunakan. Ya, kalau melihat dari latar belakang pendidikannya, dokter hadis itu lebih banyak bergelut dalam melihat keabsahan hadis daripada dokter fikih. Akhirnya Anda lebih milih, baik dalam masalah ini saya pilih fulan. Saya pilih dokter bidang hadis A. Karena beliau lebih lama pengalaman belajarnya dalam bidang hadis. Demikian pula nanti kalau beralih ke bidang fikih, yang dokter fikih mengatakan seperti ini, yang dokter hadis mengatakan seperti ini. Misalnya bahas masalah GoPay atau e-money, uang digital atau kripto. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan fikih lebih banyak dibutuhkan di situ. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat antara ahli hadis dengan ahli fikih, secara subjektivitas kita selayaknya memilih ahli fikih. Karena dalam hal ini adalah ranah ilmu fikih. Kurang lebih seperti itu contoh menggunakan standar mumarosah, kebiasaan dalam belajar di bidang ilmu tertentu ketika kita ingin melakukan tarjih dan pemilihan pendapat yang lebih kuat yang terjadi di kalangan ulama. Baik. Dan pelajaran ini saya dapatkan dari guru saya Al-Ustadz Al-Fadil Aris Munandar hafizahullah wa ra'ah, ketika membahas tentang perbedaan tashih dan tadhaif, penilaian sahih dan dhaif untuk sebuah hadis. Kadang Syekh Albani berbeda dengan Syekh bin Bas, berbeda dengan Syekh Utsaimin. Yang satu menilai dhaif, yang satu menilai sahih, yang satu menilai sahih, yang satu menilai dhaif. Maka karena ini masalah penilaian terhadap hadis, kita kembalikan kepada yang lebih banyak belajar di bidang itu, yaitu Syekh Albani. Nanti lain halnya ketika kita bicara usul fikih, lain halnya ketika bicara masalah akidah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan di sini. Jadi kedepankan kalau ada perbedaan pendapat, maka mustafti melakukan tarjih. Tapi ada indikator yang bisa dia gunakan selain itu, atau saya ulang di sini. Tidak ada indikator yang bisa dia gunakan selain itu, yaitu indikator keilmuan dan warok. Sebab orang awam tidak bisa mempertimbangkan pendapat mana yang lebih mendekati dalil. Yang objektif tadi ya. Objektif dia nggak bisa. Dia berusaha untuk mempelajari
Ustadz Fulan menjawab seperti ini, alasannya kayak gini. Ustadz yang satunya menjawab seperti ini, alasannya kayak gini. Bingung saya. Bingung, terus gimana ini? Bingung. Lah menurut Anda dari dua ini, siapa yang lebih berilmu? Kalau senioritas sih ini, si B ini lebih senior. Tapi si A ini lebih sering berdakwah. Masya. Ini kita bicara senioritas keilmuan, bukan senioritas dalam berdakwah. Baik, saya pilih si B. Karena si B ini lebih serius dalam belajar, lebih sering membaca, dan seterusnya. Sebagaimana seorang mujtahid ketika menghadapi perbedaan pendapat para ulama seniornya, dia harus berusaha untuk memilih pendapat yang paling mendekati dalil syariat. Ibnu Najjar menyebutkan, wa yalzamul ami, apabila orang awam bisa menimbang mana yang al-arjah, in bana lahul arjah minal mujtahidin taqliduhu fil asah, maka dia wajib untuk taklid kepada mujtahid itu, yaitu mujtahid yang lebih rojih pendapatnya. Ada 3 mujtahid. Setelah dia pertimbangkan, yang paling rojih adalah yang ketiga. Maka kata Ibnu Najjar, yalzamul ami taqlidu. Si ami ini wajib untuk mengikuti yang ketiga. Orang awam ini harus mengikuti yang ketiga. Wa yuqaddamul a'lamu minal mujtahidin alal arwa'i fil asah. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian yang satu lebih a'lam, yang satu lebih arwa, lebih wara'? Mujtahid yang lebih berilmu lebih didahulukan daripada mujtahid yang lebih wara'. Li'anna adh-dhann al-hasil bil a'lam, karena berdasarkan pendapat yang lebih kuat, karena tingkat keyakinan itu didapatkan dari orang yang lebih berilmu. Wa li'annahu la ta'allaqa li masail ijtihad bil wara'. Ya. Selain itu tidak ada keterkaitan secara langsung antara ijtihad dengan wara'. Karena ijtihad itu ranahnya ilmiah. Meskipun wara' itu dijadikan sebagai standar untuk memperhatikan seseorang agar dia bukan termasuk tipe orang yang menggampangkan, yang kemudian celelean, ya, tidak serius ketika dalam bahas masalah agama, atau dia suka memilih fatwa-fatwa yang gampangan, yang kira-kira menyenangkan masyarakat. Bukan tipe orang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah semoga bisa dipahami ya dari apa yang kita sampaikan. Dan dalam hal ini kita butuh untuk belajar. Menjadi seorang mujtahid butuh belajar. Menjadi orang awam juga butuh belajar. Bagaimana ketika berinteraksi dengan mujtahid, agar jangan sampai dia salah ketika dia minta fatwa, jangan sampai dia salah ketika dia berinteraksi dengan tokoh agamanya. Nah, insya Allah di buku Fikih Bermadzhab isinya bimbingan tentang itu, agar orang bisa tahu rambu-rambu yang tepat ketika dia beragama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.